Selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode kelima di season ke-9 dengan topik berupa pertanyaan, mungkinkah bumi datar? Sebagai pelengkap, saudara dapat mengikuti bagaimana proses penciptaan alam semesta dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 di kanal kita ini. Di season 7 episode 12 dan 13 dengan topik proses kreasi yang sempurna bagian pertama dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya video kita sekali ini isinya agak receh. Karena hampir semua manusia di dunia ini, bila ditanya tentang bentuk planet bumi, semua akan menjawab, bulat. Tetapi, tetap saja segelintir orang masih tetap bertahan bahwa bumi ini berupa dataran. Bahkan, tidak sedikit ilmuwan yang sebenarnya tahu persis bahwa bumi ini bulat, lebih memilih diam dikarenakan keyakinan yang dianutnya menyatakan bumi ini datar. Seperti inilah proses yang banyak memunculkan problematik manakala sebuah keyakinan bertentangan dengan sains yang sudah sangat kasat mata. Lebih baik sebenarnya manusia-manusia seperti ini jangan diberi tempat sebagai pengajar di bidang akademik umum. Belum lagi bila dikaitkan dengan penentuan jenis kelamin seorang anak berdasarkan gen orang tuanya. Secara sains, sudah pasti bahwa penentu jenis kelamin adalah berdasarkan sperma kromosom X atau Y seorang pria ketika membuahi sel telur seorang wanita. Jadi, bukan berdasarkan siapa yang lebih cepat mencapai klimaks sexual intercourse antara keduanya. Ini sebuah informasi yang bisa membuat para siswa keliru paham. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita menatap langit malam yang bersih, kita akan bisa melihat rembulan yang tampak bulat. Apakah bulat penuh? Sudah pasti tidak. Tetapi 95% lebih memang bulat. Hal yang sama juga bisa kita peroleh bila kita berada di bulan. Kita bisa menatap bumi yang terlihat akan bulat juga. Banyak para ilmuwan yang demi mempertahankan pendapatnya bahwa bumi itu datar, tidak segan melontarkan hoax bahwa manusia belum pernah sampai ke bulan. Dia menutup mata hati dan nalarnya bahwa sekarang ini manusia tidak perlu ke bulan untuk memastikan bumi itu bulat. Dia bisa saja meminta atau mengontak awak ISS yang mengorbit bumi untuk mengirim foto bumi yang sudah miliaran buah beredar di bumi kita yang tercinta ini. Nalar yang tertutup inilah yang membahayakan bidang pendidikan di Indonesia ketika siswa memperoleh informasi yang berdasarkan sebuah keyakinan, bukan berdasarkan sains yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah seluruh objek di luar angkasa berbentuk bulat? Sudah pasti tidak. Serpihan dari ledakan-ledakan supernova, serpihan dari tabrakan antar planet, dan banyak lagi penyebabnya memperlihatkan banyak yang berbentuk acak. Kita bisa melihat meteor Oumuamua yang kemarin melintas sangat dekat dari bumi.
yang memiliki bentuk yang memanjang. Manusia bumi yang cerdas justru mencurigai bahwa Omomo adalah pesawat antariksa, dikarenakan tipikal pergerakannya mirip dengan pesawat antariksa. Mengapa bisa pesawat luar angkasa memiliki bentuk tidak karu-karuan seperti Omomo? Hal yang sangat wajar. Sama seperti pasukan militer yang berseragam hijau agar bisa berkamuflase di hutan rimba. Demikian juga pesawat antariksa bisa mengambil bentuk seperti meteor, sehingga sulit dikenali dari bentuknya. Mengenai bentuk yang sama sekali tidak aerodinamis itu, tidak akan menyulitkan di luar angkasa, dikarenakan di luar angkasa tidak ada friksi atau gesekan. Tetapi suatu ras yang sudah memiliki teknologi pesawat tanpa bentuk aerodinamis seperti itu justru merupakan ras yang harus diwaspadai, dikarenakan mereka sudah memiliki wahana peluncuran yang berada di luar angkasa. Bumi juga sebenarnya sudah memiliki wahana seperti itu. Itulah ISS. Sekalipun masih terbatas pada pemakaian penelitian ilmiah. Bila bentuk seperti Omomo diluncurkan dari bumi yang memiliki atmosfer, sudah pasti akan terlebih dahulu terbakar. Saudara-saudara yang terkasih, apakah sudah pasti bumi itu bulat? Iya, sangat pasti. Bagaimana membuktikannya tanpa melalui visual? Untuk memahami ini, kita tidak bisa lepas dari bagaimana proses terciptanya planet bumi. Dan ini akan membawa kita ke masa awal terciptanya bumi, berkisar 3,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi masih belum berbentuk, dan permukaannya ditutupi debu-debu dan gas-gas panas yang berasal dari proses penciptaan awal, mengalami rotasi yang sangat cepat dan berlangsung dalam skala waktu yang sangat panjang. Kita bisa membayangkan ketika proses penciptaan di awal, sebagaimana kesaksian Alkitab, bumi belum berbentuk. Saya ulangi, sama sekali belum berbentuk. Artinya, semua masih berupa pusaran gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel, baik yang besar maupun yang kecil, yang turut berputar pada pusaran raksasa. Mungkin diameter pusaran itu jutaan kilometer. Jadi, tidak akan kita temukan ukuran diameter bumi yang sekarang berkisar 12 sampai 13.000 kilometer ketika di awal penciptaan. Gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel semua berputar mengikuti rotasi calon planet bumi. Energi penciptaan yang sangat besar membuat bumi juga berputar sangat cepat. Inilah proses seleksi material bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kita paham bila sebuah benda berotasi sangat cepat, memungkinkan terjadi dua buah gaya di situ, gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang bersifat melontarkan materi keluar dari lintasan
pusaran benda yang berputar. Gaya sentripetal adalah gaya yang sebaliknya. Dia bersifat menarik benda yang berada di lintasan pusaran benda yang berputar. Putaran ini suatu saat akan mencapai kesetimbangan dengan gaya gravitasi bumi, yaitu sejenis gaya yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya sebuah objek. Inilah yang terjadi pada cikal bakal planet bumi. Saudara-saudara yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu yang masih jauh dari petang sebelum berakhir hari pertama, dengan kata lain, masih dalam kategori waktu Allah, gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel mulai mereda kepekatannya. Ini diakibatkan oleh materi mulai masuk ke inti pusaran dan menghasilkan gaya gravitasi. Bumi mulai berbentuk. Bumi mulai memperlihatkan wujudnya. Bumi lahir. Yang luar biasa, unsur pertama yang ada di permukaan bumi adalah air. Semua kita tahu bahwa air ini merupakan proses tahapan berikutnya dalam pertumbuhan bumi. Bukan hal yang aneh. Allah menyetel bumi kita sedemikian rupa, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Semua berlangsung sangat harmonis. Saudara-saudara yang terkasih, gaya gravitasi inilah yang memungkinkan segala sesuatu dari bumi tidak terlontar keluar dan sebaliknya. Dalam jangka waktu jutaan tahun kemudian, atmosfer terbentuk. Dan atmosfer inilah yang memungkinkan adanya kehidupan. Karena berfungsi sebagai kubah penahan melingkupi seluruh permukaan bumi. Dan bentuknya juga mengikuti kontur bumi, yaitu bulat. Cahaya yang berasal dari benda kosmos mulai masuk ke bumi, menimbulkan penguapan yang menghasilkan uap air dan lapisan ozon, yang secara perlahan mulai menggantikan debu-debu dan gas-gas yang mulai mengendap ke dalam bumi. Mulailah atmosfer bumi semakin menebal dan menjadi pelindung bumi dari segala sisa-sisa debu atau partikel penciptaan awal. Selanjutnya, terjadilah fotosintesa pada tumbuhan. Inilah persiapan untuk kehidupan tingkat lanjut. Dengan berfotosintesa, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup dengan cara menyerap karbon mono dan dioksida. Ini menambah keragaman atmosfer kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari penjabaran kita ini, saudara semua dapat melihat betapa bumi ini disusun dengan sangat rapi dan spesial. Memang tujuan Allah adalah menjadi tempat hunian makhluk spesial yang diciptakannya, yaitu manusia. Saudara dapat mengikuti bagaimana proses penciptaan alam semesta dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 di kanal kita ini. Di season 7, episode 12 dan 13 dengan topik proses kreasi yang sempurna bagian pertama dan kedua. Di situ saudara bisa melihat bagaimana Alkitab menjawab bumi tercipta miliaran tahun yang lalu. Urutan proses penciptaan yang sedemikian akurat, serta perbedaan lama hari
dari hari pertama sampai ketiga dan hari keempat sampai keenam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita ke pertanyaan awal, apakah bumi ini bulat? Dan kita sudah menjawab dengan pasti, benar. Dari proses terciptanya saja sudah melalui urutan rotasi pusaran yang sangat cepat dari kumpulan gas raksasa yang dipenuhi dengan partikel. Proses rotasi seperti ini tidak dialami oleh meteor atau objek yang sejenis lainnya. Proses seleksi material berlangsung dengan gaya sentrifugal dan sentripetal. Lalu terbentuklah gaya gravitasi yang menjaga kesetimbangan kedua gaya ini, sehingga bumi berotasi dengan stabil. Gaya gravitasi inilah yang mengatur terbentuknya atmosfer bumi yang berlapis-lapis dan memungkinkan bumi bisa ditempati makhluk hidup. Dari pemeriksaan percepatan gravitasi di seluruh titik di bumi, maka diperoleh harga rata-rata berkisar 9,81 meter per sekon kuadrat dengan variasi yang sangat rendah. Ini memperlihatkan bahwa bumi memang bulat, tidak memiliki bentuk yang lonjong secara ekstrim, apalagi datar. Bukti yang lain adalah di seluruh permukaan bumi, seluruh manusia memiliki bentuk tubuh dan profil yang tidak banyak berbeda. Ini juga disebabkan oleh gaya gravitasi yang hampir sama. Marilah kita membayangkan apabila bumi berbentuk datar. Apakah Anda mampu berada di setiap titik permukaan bumi tanpa alat bantu, semisalnya aksesoris anti-gravitasi? Sudah pasti tidak. Anda akan terlempar ke ruang angkasa. Mengapa demikian? Ini disebabkan di permukaan datar tidak akan bisa diperoleh gaya gravitasi yang relatif sama, tetapi akan ekstrim antara panjang, lebar, dan tebalnya. Di samping itu, planet bumi akan berkelana di dinginnya luar angkasa yang terlepas dari sistem matahari kita. Artinya, tidak akan ada kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh